Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan, penelitian, publikasi, dan pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengutip. Mengutip merupakan kegiatan yang penting ketika kita membuat suatu karya ilmiah. Kenapa? Karena karya ilmiah yang bagus adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan referensi-referensi ilmiah. Dan dalam menyampaikan referensi ilmiah di dalam karya ilmiah kita tidak boleh sembarangan. Ada panduan yang harus kita ikuti. Ada format yang harus kita ikuti. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan pengutipan dan menata daftar pustaka berdasarkan kutipan yang telah kita lakukan dengan mengikuti kaidah salah satu format yang paling sering digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia, yaitu format kutipan berdasarkan EPA style. APA style ya. Tulisannya APA, bacanya EPA. Singkatan dari American Psychological Association. Nah, format ini merupakan format yang paling sering kita gunakan ketika kita membuat karya tulis ilmiah karena format ini merupakan rujukan dari berbagai universitas maupun jurnal ilmiah dalam memandu mahasiswa atau penulis dari naskah-naskah jurnal tersebut ketika menyiapkan naskah ilmiah dari mahasiswa atau penulis tersebut. Oke. Langsung kita mulai saja bagaimana bentuk kutipan menggunakan EPA style. Langsung kita lihat contohnya saja. Nah, ini merupakan dua paragraf ya. Di paragraf ini bisa kita lihat ada banyak kutipan dan kutipan tersebut dapat kita temukan di hampir setiap kalimat yang ada. Di sini bisa kita lihat yang pertama, saya ganti kursor saya dahulu menjadi laser biar mudah dilihat. Oke, ya di sini bisa kita lihat, terkadang kita mengutip sumber yang hanya ditulis oleh satu penulis. Seperti ini, Kifunja tahun 2014. Kemudian kadang kita juga mengutip sumber yang ditulis oleh dua penulis. Ini Raharja dan Hartati tahun 2012. Terkadang juga kita juga mengutip sumber yang ditulis oleh 3, 4, 5 atau bahkan 6 dan 7 penulis. Nah, jumlah nama penulis itu menentukan format bagaimana kita menulis kutipan tersebut. Sebelum saya lanjutkan, saya harus mengingatkan kutipan itu mengutip itu artinya kita memasukkan informasi dari referensi lain ke dalam karya kita. Nah, kutipan itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Di paragraf pertama ini kita akan melihat berbagai contoh kutipan tidak langsung. Sedangkan di paragraf yang kedua ini nanti kita akan melihat kutipan langsung. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu berkaitan dengan jumlah penulis tadi. Prinsipnya ketika kita menggunakan EPA style, yang perlu kita tulis atau kita cantumkan di naskah kita ketika kita mengutip tulisan orang lain adalah kita menulis nama dari penulis tersebut, yaitu kata terakhir dari nama penulis. Misalkan ini nama aslinya misalkan ya Alexander Kifunja. Maka kita cukup menulis nama kata belakangnya saja. Misalkan ini Alex Braham Glaze. Jadinya kita cukup menulis Glaze-nya saja. Begitu ya. Setelah itu, setelah nama penulis kita ikuti dengan tahun terbitnya referensi atau karya tersebut. Nah, itu dasar dari format EPA. Dasar ketika kita mengutip tulisan menggunakan format EPA, yaitu dengan menggunakan nama belakang dari penulis dan tahun terbitnya karya tersebut. Dan ketika kita mengutip, bisa saja kutipan tersebut kita letakkan di akhir kalimat, seperti ini ya, Kifunja 2014. Bisa juga kita letakkan di awal kalimat, misalkan ini Gultep 2016, atau bahkan di tengah-tengah kalimat.
Misalkan ini Glaze 2018. Jadinya kita bisa meletakkan di mana saja, yang penting sesuai. Begitu. Dan tadi saya katakan di paragraf 1 ini merupakan contoh-contoh kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung itu ketika kita menyampaikan informasi dari karya orang lain ke dalam naskah kita dengan menggunakan bahasa atau kalimat kita sendiri, namun tidak mengubah makna informasi dari naskah aslinya. Begitu ya. Jadinya istilahnya di dalam penulisan kita melakukan parafrase. Dari istilah bahasa Inggris paraphrase. Artinya adalah kita rewording. Kita membuat kalimat atau kata-kata baru dari informasi yang kita dapat dari referensi yang telah kita baca. Jadinya kita membaca referensi, kemudian kita tangkap maknanya, kemudian kita tulis ulang dengan menggunakan kalimat atau kata-kata pilihan kita sendiri. Itu kutipan tidak langsung. Nah, kalau di paragraf kedua tadi saya sampaikan, ini merupakan ada contoh kutipan langsung. Nah, kutipan langsung itu ketika kita mengutip informasi dari karya lain, dari referensi, dan kita tidak mengubah kata-kata atau kalimat dari naskah yang kita kutip tersebut. Itu namanya kutipan langsung. Nah, sekarang kita tahu bedanya ya antara kutipan tidak langsung dengan kutipan langsung. Tidak langsung kita melakukan rewording, kita mengubah susunan kalimat atau kata, namun maknanya tetap sama dengan aslinya. Sedangkan kutipan langsung adalah kutipan yang isinya sama persis dengan apa yang kita kutip tadi. Bahkan susunan katanya juga sama. Bahkan bila ada kesalahan tanda baca, kesalahan huruf kapital, kita juga tetap menuliskan yang sama. Itu kutipan langsung. Dan tadi sudah saya sampaikan, ketika kita mengutip, kita bisa menuliskan kutipan tersebut di akhir kalimat, di awal kalimat, ataupun di tengah kalimat. Dan ketika di akhir kalimat, jangan sampai kutipan tersebut kita tulis setelah titik. Kenapa? Karena kalimat itu diakhiri oleh titik. Ya, kalau kita menulisnya setelah titik, itu sudah bukan bagian dari kalimat tersebut. Misalkan ini kalimat pertamanya adalah pendidikan dianggap sebagai sarana utama untuk menciptakan masyarakat yang kompeten di abad 21. Kemudian dalam kurung Kifunja 2014 baru titik. Titik sebagai tanda akhir dari kalimat tersebut. Kemudian kalimat kedua, untuk mencapai hal tersebut, pendidikan tidak hanya ditekankan pada penguasaan konsep. Kita tulis kutipan kita Glaze 2018 dan menghafal informasi. Dalam kurung Lindsay, Sawyer, Pasler, and Moser 2014. Nah, di sini di kalimat pertama kita menggunakan satu referensi. Hanya ada satu kutipan. Nah, di kalimat kedua di sini kalimat ini tersusun atas dua kutipan. Begitu ya, jadinya kita tidak hanya selalu menuliskan satu kalimat mengandung satu kutipan. Kita bisa saja menuliskan kalimat berdasarkan 2, 3, atau bahkan banyak kutipan. Begitu. Dan ini ternyata bukan hanya 2 ya, ini belum selesai kalimatnya, tetapi juga kompetensi yang mengarahkan siswa menjadi pemikir kritis, kemudian kutipannya lagi. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan ketika artikel atau referensi yang kita kutip itu terdiri atas satu penulis, 2 penulis, atau 3 atau banyak penulis. Ketika kita mengutip referensi yang hanya terdiri atas satu penulis, kita cukup menuliskan nama belakang dari penulis tersebut, kemudian diikuti oleh tahun dari karya tersebut diterbitkan. Seperti Kifunja, Glaze, Gultep. Nah ya, jadinya hanya kata terakhir dari nama penulis tersebut. Sekarang kita lihat perbedaannya ketika kita menuliskan kutipan tersebut di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Bila kita menuliskan kutipan di akhir kalimat, formatnya seperti ini. Kita awali dengan buka kurung, kemudian kata terakhir dari nama penulis tersebut, kemudian koma, kemudian tahun, lalu ditutup oleh tutup kurung. Ya, seperti ini. Namun ketika di awal kalimat formatnya berubah. Di sini nama penulisnya tidak dikurung, yang dikurung hanyalah tahunnya.
Jadinya kita tulis kata terakhir dari nama penulis, kemudian buka kurung, tahun karya tersebut diterbitkan, kemudian tutup kurung. Kita bisa melihat bedanya ya antara ketika meletakkan di awal kalimat dan di akhir kalimat. Kalau di tengah kalimat, kita menuliskannya sama seperti di akhir kalimat seperti ini. Begini ya, misalkan Glaze, 2018. Terus sebelum nama penulisnya kita tulis, kita buka kurung, setelah tahun kita tutup kurung. Oke, itu cara kita menulis kutipan ketika hanya terdiri atas satu penulis saja. Sekarang kalau dua penulis, nah kita lihat di sini, Raharja dan Hartati. Jadinya kita awali dengan buka kurung. Kemudian kita tuliskan kata terakhir dari penulis pertama. Misalkan Abdul Qadir Raharja dan Muhammad Hartati ya penulisnya. Sehingga kita tuliskan Raharja, kemudian dan menggunakan simbol, kemudian Hartati. Jadinya kedua nama yang kita tulis merupakan kata terakhir semua. Kemudian di antara kedua nama tadi kita tuliskan simbol dan. Jadinya bukan ditulis DAN tapi menggunakan simbol. Kemudian sama kita beri koma. Kemudian tahun terbitnya referensi tersebut. Lalu tutup kurung. Begitu juga ketika nanti kutipan ini muncul di kalimat-kalimat selanjutnya. Kita tuliskan sama juga. Buka kurung, Raharja, kemudian simbol dan, Hartati, 2012 tutup kurung. Begitu ya, ketika nama penulisnya 2. Nah, sekarang kalau nama penulisnya 3. Kalau nama penulisnya 3 atau 4 ataupun 5, kita tulis lengkap semua penulis tersebut. Namun tetap yang kita tulis hanyalah nama kata terakhir dari nama tersebut. Jadinya ini Lindsay, ini kata terakhir dari penulis pertama, Schroyer ini kata terakhir dari penulis kedua, Pasler ini kata terakhir dari penulis ketiga, kemudian Moser itu kata terakhir dari penulis keempat. Ini contohnya 4 penulis. Jadinya ketika penulisnya 3, 4, atau 5, kita tuliskan secara lengkap seperti ini. Keempat penulis tersebut kita tuliskan. Kemudian sama koma, kemudian 2014 tutup kurung. Begitu ya. Nah, namun ketika kita letakkan di awal kalimat, misalkan ini ya, kita menggunakan 3 nama, Perry, Lundi, dan Golder 2018. Kita lihat simbolnya ketika kita mengurung nama, kita menggunakan dan dalam simbol. Namun ketika kurungnya di tahun, maka dannya menjadi kata DAN. Ya, kita perhatikan perbedaannya. Jadinya kalau namanya dikurung kita menggunakan simbol dan. Namun kalau yang dikurung hanyalah tahunnya kita tuliskan kata dan, DAN. Begitu juga kalau kita mengutip referensi atau karya yang ditulis oleh 2 penulis. Misalkan Raharja dan Hartati ini, kalau kita tulis di awal kalimat, maka simbol dannya pun juga berubah menjadi Raharja, DAN, Hartati, dalam kurung 2012 tutup kurung. Begitu perbedaannya ketika namanya dikurung atau hanya tahun yang dikurung. Ketika penulisnya 2, 3, 4, atau 5. Lalu bagaimana kalau penulisnya lebih dari 5? Kita menggunakan DKK. Misalkan ini di paragraf kedua. Di antara semua kompetensi yang disebutkan, berpikir kritis seringkali dimasukkan dalam daftar kompetensi yang harus diberdayakan di dalam pendidikan abad 21. Dalam kurung Binkley DKK titik, 2012 tutup kurung. DKK kita gunakan ketika nama penulisnya lebih dari 5. Begitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah di sini bisa kita lihat Raharja dan Hartati 2012 penulisnya hanya 2, ketika diulang lagi tulisannya tetap sama. Namun ketika penulisnya 3 sampai 5,
ketika kita tuliskan di awal seperti yang saya sampaikan tadi, nama penulisnya lengkap, semuanya kita tulis. Misalkan ini ada 4 penulis, kita tuliskan keempat penulis tersebut lengkap. Ini ada 3 penulis, kita tuliskan lengkap 3-3-nya. Namun ketika kita mengutip naskah ini lagi di kalimat selanjutnya atau di paragraf selanjutnya, maka kita akan berubah format penulisannya menjadi DKK. Begitu ya. Jadinya harus kita pahami ketika authornya atau penulis dari karya yang kita kutip lebih dari 5, sejak awal kita menggunakan DKK. Ketika penulisnya 3-5, di awal kita tuliskan secara lengkap. Namun ketika kita kutip lagi, kita kemudian hanya menuliskan nama penulis pertama, kemudian diikuti oleh DKK. Namun kalau hanya 2 penulis, kita tetap tuliskan secara lengkap 2 penulis tersebut. Baik pertama kali kita kutip maupun kalau nanti dikutip lagi di kalimat atau di paragraf selanjutnya. Ya, itu perbedaannya ketika kita mengutip 2 penulis, 3-5 penulis, atau lebih dari 5 penulis. Kemudian, sekarang kita lihat ketika kita melakukan kutipan langsung. Misalkan di kalimat kedua dari paragraf kedua. Zubaidah dalam kurung atau buka kurung 2017, HLM.10. Tutup kurung mendefinisikan keterampilan berpikir kritis sebagai petik kemampuan seseorang untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dia lakukan. Petik 2 titik. Di sini bisa kita lihat karakteristik dari kutipan langsung adalah kita mencantumkan halamannya. Di sini halaman 10 dan tidak kita tuliskan secara lengkap HALAMAN, tetapi kita singkat HLM.10. Kenapa kok kita singkat? Karena kalau kita menggunakan EPA style, aslinya itu bahasa Inggris dan hanya ditulis P. P itu singkatan dari page, page, halaman. Disingkat P. Sehingga ketika kita formatkan menjadi bahasa Indonesia, halaman kita singkat menjadi HLM titik. Begitu ya. Dan sebagai informasi tambahan juga ketika kita menggunakan EPA dalam bahasa Inggris, DKK ini kita tulis sebagai et al. Bukan et al ya, et al, ETAL, ET spasi AL. Itu hanya informasi tambahan ketika kita menuliskan karya dalam bahasa Inggris. Oke, kembali ke kutipan langsung. Di sini bisa kita lihat, jadinya salah satu karakteristik dari kutipan langsung adalah kita mencantumkan halaman di mana kita menemukan informasi tersebut. Misalkan saya menemukan definisi keterampilan berpikir kritis menurut Zubaidah, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dia lakukan. Informasi ini saya temukan di halaman ke-10 dari karya Zubaidah tersebut. Begitu ya. Dan ingat, di sini ada tanda petiknya. Begitu. Oke. Kemudian, di kalimat selanjutnya kita menemukan yang baru. Di sini ya kita lihat lebih lanjut DW dalam kurung sebagaimana dikutip dalam Visser 2011 menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan proses berpikir yang melibatkan pertimbangan yang aktif, terus-menerus dan teliti pada suatu informasi. Nah, ini kita menemukan contoh penulisan kutipan yang lain. Ini kasusnya seperti apa? Kasus ini kita temukan ketika kita mengutip kutipan dari kutipan yang lain. Istilahnya kita menggunakan sumber sekunder. Jadinya kita membaca Visser, kemudian Visser itu mengutip DW. Nah, kita ingin menuliskan informasi yang dituliskan oleh DW yang dikutip oleh Visser. Sehingga kita tuliskan DW dalam kurung sebagaimana dikutip dalam Visser 2011 menyatakan dan seterusnya. Jadinya kita mengutip bukan sumber aslinya tetapi sumber sekunder. Ini bisa dilakukan tapi sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena ketika kita menulis karya tulis, sebaiknya kita menggunakan sumber primer. Begitu ya. Oke. Di sini bisa kita perhatikan juga. Kalau kita menggunakan EPA style yang bahasa Inggris, informasi tambahan juga ya. Sebetulnya sebagaimana dikutip dalam Visser ini aslinya kita tulis bahasa Inggrisnya as cited in. AS ya, kemudian CITED, kemudian IN. As
as cited in. Sehingga kita bahasa Indonesia kan sebagai sebagaimana dikutip dalam. Begitu. Jadinya kalau kita membuat karya bahasa Inggris, ya kita tuliskan DW dalam kurung as cited in Fisher, 2011 tutup kurung. Ya, jadinya di sini di halaman ini kita sudah belajar beberapa cara pengutipan, baik pengutipan yang tidak langsung yang ditulis oleh 1 penulis, 2 penulis, 3 hingga 5 penulis, kemudian lebih dari 5 penulis. Kemudian kita juga belajar kutipan langsung yang ditandai oleh keberadaan informasi halaman dan tanda petik. Kemudian yang terakhir kita juga telah belajar ketika kita mengutip dari sumber yang bukan sumber aslinya. Nah, sekarang kita lanjutkan lihat contoh yang lain. Nah, di sini saya baca dulu. Keterampilan berpikir kritis dapat diberdayakan melalui berbagai model pembelajaran yang tepat. Beberapa model pembelajaran yang dilaporkan dapat memberdayakan keterampilan berpikir kritis antara lain pembelajaran berbasis proyek. Dalam kurung Raharjanto, Husama, dan Fauzi 2019. Ingat, karena ini namanya dalam kurung, kita menggunakan simbol dan. Bukan menggunakan kata yang terdiri atas huruf D, A, dan N. Kemudian saya lanjutkan, dan pembelajaran berbasis masalah. Dalam kurung Nasution, DKK, 2017. DKK artinya karya ini ditulis oleh lebih dari 5 penulis. Kenapa? Karena kutipan ini muncul pertama kali dan langsung ditulis menggunakan DKK. Dan ini kita lakukan ketika nama penulisnya lebih dari 5. DKK, 2017, 2018. Nah, di sini kenapa ada 2 tahun? Nah, ketika kita mengutip 2 karya yang sama-sama ditulis oleh author yang sama, penulis yang sama. Misalkan Nasution dengan 5 temannya ini menulis 2 karya yang sama di tahun 2017 dan 2018. Yang sama-sama melaporkan atau menginformasikan bahwa pembelajaran berbasis masalah itu penting diterapkan untuk memberdayakan keterampilan berpikir kritis. Maka cara kita menulisnya seperti ini. Nasution DKK, 2017, 2018. Kita tidak mengulang lagi menulis Nasution DKK 2018. Tetapi langsung tahunnya. Begitu ya. Kemudian titik koma Zulkarnain 2012A, 2012B. Nah, kita menuliskan 2012A, 2012B ketika kita mengutip 2 naskah yang sama-sama ditulis oleh orang yang sama dan di tahun yang sama. Jadinya referensi atau naskah pertama kita beri A, sedangkan referensi yang kedua kita beri B. Dan tahunnya sama-sama ditulis. Jangan langsung 2012 AB, tapi 2012 A, 2012 B. Dan antara satu kutipan dengan kutipan yang lain kita pisahkan dengan titik koma. Begitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat, saya tekankan lagi, ketika kita mengutip karya, dua naskah, 2 karya yang ditulis oleh satu atau banyak penulis yang sama, jadinya 2 naskah ditulis oleh tim penulis yang sama. Kalau tahunnya sama, kita tuliskan seperti ini. Kita beri simbol A dan B. Kalau tahunnya berbeda, kita cukup tuliskan tahunnya tanpa mengulang nama penulis-penulis tadi. Begitu. Kemudian saya lanjutkan. Selain itu, pengkombinasian berbagai model pembelajaran tersebut dengan pembelajaran dalam jaringan, ya istilahnya daring, pembelajaran online, juga dilaporkan mampu mengoptimalkan pemberdayaan keterampilan berpikir kritis siswa. Dalam kurung Raharjanto DKK, 2019 tutup kurung. Di sini bukan berarti Raharjanto ini menulis bersama 5 orang yang lain sehingga ditulis DKK. Di sini kenapa ditulis DKK? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika penulis dari karya yang kita kutip tadi terdiri atas 3 hingga 5 penulis dan kita mengutipnya lagi di kalimat atau paragraf selanjutnya, maka kita mengubahnya menjadi format DKK. Tadi kita lihat di kalimat sebelumnya kita sudah mengutip Raharjanto, Husama, dan Fauzi.
tahun 2019. Ketika kita mengutip karya ini lagi, kita cukup menuliskan Raharjanto DKK titik koma 2019. Begitu ya. Nah, di sini kita sudah belajar bagaimana ketika kita mengutip dua naskah yang sama-sama ditulis oleh tim penulis yang sama, dan bagaimana ketika kita melakukan pengutipan lagi pada naskah yang ditulis oleh 3 hingga 5 penulis. Awalnya ditulis lengkap, kemudian ketika berulang lagi ditulis cukup dengan format DKK. Saya lanjutkan. Sayangnya, melalui studinya, Fauzi dalam kurung 2019, HLM 12 hingga 13 tutup kurung melaporkan temuan berikut. Nah, ini temuannya. Nah, ini apa yang kita lakukan? Mengapa kita menulis seperti ini? Nah, ini merupakan kutipan langsung yang jumlah katanya lebih dari 40 atau lebih. Jadinya kita istilahkan dalam penulisan sebagai kutipan langsung panjang. Jadinya kalau kutipan tidak langsung itu tadi tidak ada pengelompokannya ya. Namun kalau kutipan langsung kita membagi menjadi 2 kelompok. Kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek tadi sudah kita pelajari dari Zubaidah ini. Ini kutipan langsung pendek. Dia tidak lebih dari 40 kata. Tetapi yang Fauzi 2019 ini lebih dari 40 kata. Kita lihat tadi, kalau kutipan pendek dan dia kutipan langsung, karakteristiknya halamannya kita tulis dengan singkatan HLM. Kemudian kutipannya kita awali dengan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2 juga. Begitu ya. Namun kalau yang kita kutip itu lebih dari 40 kata atau sama dengan 40 kata, formatnya berbeda. Bisa diberi tanda petik, bisa tidak. Namun kalau di EPA style, di format apa, itu tidak perlu diberi tanda petik. Kemudian, yang kita kutip ini, kita tulis dalam spasi 1. Misalkan ini spasinya 1,5. Nah, yang kita kutip menjadi spasi 1. Kemudian, informasi ini kita tulis menjorok. Baik menjorok di awal dan di akhir, di kiri dan kanan kita jorokkan. Sebanyak 5-7 huruf. Jadinya formatnya berbeda ya. Jadinya spasinya dijadikan 1. Kemudian ini kita letakkan di tengah menjorok. Menjoroknya kiri kanan ini 5-7 huruf. Begitu. Dan di sini kita tulisnya sama seperti Zubaidah tadi. Fauzi, buka kurung, tahunnya, koma, kemudian halamannya. Nah, ini kebetulan misalkan saja informasi ini dicantumkan di naskah aslinya itu di halaman 12 hingga 13. Maka kita tuliskan 12 strip 13. 12 hingga 13. Misalkan ini di halaman 12 saja, ya udah HLM titik 12 tutup kurung. Inilah ketika kita melakukan kutipan langsung yang jumlah katanya 40 atau lebih. Kemudian saya lanjutkan lagi. Rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa juga diperkuat oleh beberapa laporan lain yang menginformasikan temuan serupa di berbagai sekolah di wilayah Indonesia. Dalam kurung, Diela dan Ardiansa 2017, titik koma, Nurajizah, koma, Windiaryani dan Setiono 2018, titik koma, Susilo dan seterusnya. Di sini saya tekankan lagi, karena namanya di dalam kurung, maka kita menggunakan simbol. Kemudian antara satu kutipan dengan kutipan lain kita pisahkan dengan titik koma. Dan di sini bisa kita lihat satu kalimat ini mengutip lebih dari satu referensi dan dijadikan satu. Kalau di awal tadi saya contohkan kalimat ini didasarkan pada 3 kutipan, namun terpisah. Ini di agak tengah, ini di tengah, ini di akhir. Sedangkan di contoh ini kita menulis satu kalimat kemudian di ujungnya terdiri atas banyak kutipan. Nah, kita lihat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, antara satu kutipan dengan kutipan yang lain dipisahkan oleh titik koma. Kemudian urutan dari kutipan tersebut bukanlah urutan tahun terbit, melainkan urutan alfabet dari nama penulis. Ya, ini D, kemudian N, kemudian yang ini S, kemudian T, kemudian Y. Ya, urut alfabet
kata terakhir dari penulis pertama, bukan urut tahun. Begitu. Nah, ini contohnya ketika kita mengutip mengutip kutipan yang banyak dan diletakkan di dalam kurung yang sama. Sama seperti ini tadi. Nah, ini kan lebih dari satu tim penulis. Ada 4 naskah ini. 4 naskah ditulis oleh 2 tim. Sama, yang diurutkan bukan tahunnya, namun alfabet dari kata terakhir nama pertama dari naskah-naskah yang kita kutip. N dulu, kemudian Z. Begitu ya. Nah, itu merupakan penjelasan bagaimana caranya kita mengutip. Ada berbagai kondisi dan situasi yang perlu kita perhatikan sehingga format kutipan tersebut harus disesuaikan. Selain itu, setelah kita mengutip, kita wajib menuliskan daftar rujukan atau referensi dari kutipan-kutipan tersebut. Wajib itu. Kalau kita sudah mengutip, harus muncul di bagian bawah dari mana sumbernya. Dari mana rujukan tersebut. Nah, di situ biasanya kita tulis di akhir naskah. Biasanya ditulis sebagai daftar rujukan. Biasanya juga ditulis sebagai referensi, daftar referensi. Sama halnya dengan penulisan kutipan, ada berbagai format yang perlu kita perhatikan. Kalau dalam kutipan tadi ya, yang perlu kita perhatikan itu tadi kutipannya langsung atau tidak langsung. Kita meletakkan kutipan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Kemudian kita lihat nama penulisnya 1, 2, 3, sampai 5 atau lebih dari 5. Kita lihat juga ketika kita mengutip lebih dari satu naskah dalam satu kalimat, tim penulisnya sama atau berbeda, tahunnya sama atau berbeda. Nah, ketika kita menuliskan referensi atau rujukan, kita melihat kondisi lain, yaitu jenis referensi yang kita kutip. Ketika kita menulis referensi ilmiah, ada berbagai jenis referensi yang bisa kita kutip. Bisa berupa buku, bisa berupa artikel jurnal, bisa berupa artikel yang dipresentasikan di seminar, bisa berupa artikel yang dimuat di dalam proceeding, bisa juga mungkin undang-undang, ataupun bentuk referensi yang lain. Nah, jenis-jenis referensi tersebut akan menentukan bagaimana caranya kita menulis ketika kita menyusun referensi. Dan sama seperti kutipan tadi, saya menjelaskan cara penulisan referensi berdasarkan format EPA. EPA style, American Psychological Association. Ya. Di sini kita lihat terlebih dahulu ketika referensi kita berupa buku. Ketika referensi kita berupa buku, kita lihat contoh yang paling sederhana. Ini contohnya ini ya, bukunya Sukarsono. Formatnya adalah seperti ini. Kita tuliskan namanya. Ya, nama akhir. Nama akhir dari penulis ini kebetulan nama penulisnya cuma 1. Namun yang baik adalah, ini mohon maaf ya, sebetulnya kalau kita melihat perkembangan EPA style, kalau nama penulisnya hanya 1 kata, maka kita jadikan 2, Sukarsono, Sukarsono. Jadinya ini sebetulnya Sukarsono, Sukarsono titik. Begitu. Ya, saya lanjutkan dulu. Ya, jadinya kita tulis nama akhirnya, kemudian nama awalnya. Misalkan ini, Graham, C.R. Nama akhirnya Graham. Nama kata pertama dan keduanya CR. Misalkan ini Christopher Reinhard Graham. Kita singkat C.R. Graham. Namun ketika kita tulis sebagai referensi, kita tuliskan kata terakhir dari nama penulis tersebut. Ketika, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika nama penulisnya tertindih hanya atas 1 kata, misalkan Sukarsono, kita jadikan 2 kata, Sukarsono, Sukarsono. Sehingga kita tulisnya Sukarsono, S. Ini mohon maaf ya, kurang tepat. Oke, kembali ke sini. Setelah kita tulis nama dari penulis tersebut, dengan kita balik seperti tadi, kemudian kita lanjutkan dengan tahun. Tahunnya kita kurung, dalam buka kurung, tahun, tutup kurung. Kemudian titik. Kemudian judul dari buku tersebut. Kita lihat judulnya kita miringkan tulisannya. Dan kita lihat juga yang perlu kapital hanyalah kata pertama, huruf pertama dari kata pertama. Sedangkan huruf pertama dari kata kedua, ketiga, dan seterusnya tetap tidak kapital. Kecuali kalau nanti nama yang perlu memang
kapital, misalkan nama kota atau nama ilmiah, meskipun di bagian tengah dari judul ya tetap harus ditulis kapital. Namun selama dia bukan nama, tulisannya bukan kapital. Kemudian titik, kemudian kota penerbit dari buku tersebut. Ini misalkan Malang, kemudian titik 2 nama penerbitnya. UMM Press, titik. Begitu ya, itu kalau buku yang ditulis oleh satu penulis. Ketika ditulis oleh 2 penulis, nah misalkan ini Handayanto, E titik. Nah bisa kita lihat ya, Handayanto, E titik. Jadinya ini kata terakhir. Kemudian dan Hairiyah, K titik. Jadinya nama penulis kedua pun kita balik juga. Kemudian sama, buka kurung, tahun terbitnya, tutup kurung, kemudian titik. Kemudian kita tulis judul dari buku tersebut, Biologi Tanah. Kita lihat yang kapital hanya dari kata pertamanya saja. Kemudian titik 2, landasan pengelolaan tanah sehat titik. Di sini bisa kita lihat juga kalau kita memberikan titik 2 di tengah judul, kita kemudian menuliskan huruf kapital dari kata pertama setelah titik 2. Jadinya biologi tanah titik 2, landasan L-nya kapital. Sama kemudian titik dan sama juga judulnya dimiringkan. Kemudian kota penerbit yaitu Yogyakarta, titik 2, Pustaka Adiputra, nama penerbitnya. Kemudian titik. Begitu ya. Kemudian bisa kita lihat juga ketika bukunya itu ada editornya. Nah misalkan ini Steinbeck, R.J. dan Zhang, L.S. Karena ada editornya kita kasih kurung EDS, tutup kurung titik. Ada S-nya, kenapa? Karena editornya lebih dari 1. Kalau editornya hanya 1, ditulis ED saja, tanpa S. Kemudian buka kurung 2000, tutup kurung titik. Kemudian judulnya kita tulis seperti tadi, yang kapital hanya huruf pertama dari kata pertama dan ditulis miring. Kemudian titik, kemudian kota penerbitnya, titik 2, nama penerbitnya. Begitu ya. Oke. Kemudian ada kalanya juga kita menulis atau mengutip book chapter, bab dari buku. Nah, biasanya bukunya buku handbook. Ya, handbook, kemudian buku volume, itu biasanya kita bisa mengutip salah satu bab dari buku tersebut. Istilahnya dalam kutipan itu kita mengutip book chapter. Di video lain nanti kita bisa mempelajari apa itu book chapter, apa itu buku, apa itu artikel, apa itu proceeding. Nanti kita pelajari di video yang lain. Nah, ketika kita mengutip book chapter, formatnya seperti ini. Graham, C.R. Ya, jadinya penulisnya hanya 1. Nah, di sini kita balik ya. Graham itu kan kata terakhir, kemudian C.R. kemudian 2005. Kemudian kita tulis judul dari chapter atau bab yang kita kutip tadi. Jadinya Graham itu menulis bab ini, Blended Learning System, titik 2, Definition, Current Trend, and Future Direction. Ya. Di sini bisa kita lihat, jadinya di sini yang kita tulis bukan editornya. Berbeda dengan yang ini tadi. Nah, ini kita mengutip seluruh buku ini. Ya, yang kita tulis editornya. Dan kalau yang di sini kita mengutip book chapter, salah satu babnya. Sehingga yang kita tulis adalah yang pertama nama penulis dari bab tersebut, kemudian tahun kapan diterbitkan, kemudian judul dari bab tersebut dimiringkan, dan sama seperti cara penulisan judul tadi, yang huruf kapital hanya huruf pertama dari kata pertama dan huruf pertama setelah titik 2 ketika judul itu ada titik 2-nya dan dimiringkan juga. Kemudian titik. Kemudian in titik 2, Bong, C.J. Graham, C.R. EEDS, tutup kurung. Ini editornya. Kalau editornya 2 kita tulis menggunakan S. Kalau editornya 1 tanpa S. Dan beberapa bisa menuliskan ini diganti menjadi dalam. Kemudian ini judul bukunya. Kalau ini judul babnya, ini judul bukunya. Kemudian koma halamannya. Setelah itu
tempat penerbit, kota penerbit, kemudian titik 2 penerbitnya. Itu kalau referensi-referensi kita dari buku. Sekarang kalau referensinya dari artikel jurnal. Nah, di sini kita mengenal istilah baru jurnal dan artikel. Nanti kita pelajari di video lain artikel itu apa, jurnal itu apa. Nah, kalau kita menulis referensi dari artikel jurnal sama, cara penulisnya kita tulis nama akhir kata kata terakhir dari nama setiap penulis. Ini misalkan atau Miftahul Huda, maka tulisannya Huda, A.M. Misalkan ini Diahworo Ekowati, maka kita tulis Ekowati, D.W. Kemudian dan Husama. Nah, ini mohon maaf salah lagi sebenarnya Husama, H. Nah, seperti ini yang betul ya, Husama, H. Ya, setelah nama penulis kita tuliskan semua, kemudian dalam kurung 2014 tutup kurung. Itu kapan artikel jurnal tersebut dipublikasikan. Kemudian kita tulis judul dari artikel tersebut. Ya, ini judul artikelnya, Karakter Education Model in Mathematics and Natural Sciences Learning at Muhammadiyah Junior High School. Kemudian titik, kemudian nama jurnalnya kita miringkan. Begitu ya. Jadinya di sini nama artikelnya tidak dimiringkan, sedangkan nama jurnalnya dimiringkan. Nama judul artikelnya yang kapital hanya huruf pertama kata pertama, dan kalau ada titik 2 sama menjadi kapital lagi di awal. Namun tidak dimiringkan. Yang dimiringkan adalah judul dari jurnal tersebut. Dan kapitalnya sesuai dengan kata-kata. Setiap kata diawali kapital kecuali kata penghubung atau kata yang memang tidak perlu dikapitalkan. Ya, ini misalkan International Journal of Education, Learning and Development. Maka IJELD-nya kapital semua. Setelah nama jurnal kita lanjutkan dengan koma, kemudian 2 dalam kurung 4 tutup kurung 33 hingga 47 titik. 2 itu volumenya, 4 itu edisinya. Nomornya, mohon maaf. Ya, 2 itu volume dari jurnal tersebut. Kemudian 4 itu nomor dari edisi tersebut. Kemudian 33 hingga 47 itu halaman artikel jurnal ini. Jadinya artikel yang ditulis oleh Huda, artikel yang berjudul Karakter Education Model in Mathematics and Natural Sciences Learning at Muhammadiyah Junior High School, ini ditulis di halaman 33 hingga 47 di jurnal International Journal of Education Learning and Development di edisi ini. Volume 2 nomor 4. Apa itu volume? Apa itu nomor? Nah, ini nanti kita pelajari di video lain. Bagaimana cara mengetahui volume dan nomor dari jurnal. Nah, kemudian misalkan ini artikelnya ini tidak di-online kan. Ketika artikel jurnal tersebut di-online kan, maka kita menuliskan alamatnya. Nah, misalkan ini. Husamah, H. Nah, ini yang betul ya. Dia hanya Husamah, nama aslinya, tetapi kita gandakan menjadi Husamah, sehingga penulisannya Husamah, H. Kemudian dalam kurung 2015 tutup kurung. Ini ada A-nya, akan saya bahas nanti. Kemudian kita tulis judul artikel yang ditulis oleh Husamah. Blended Project Based Learning, .2, Metacognitive Awareness of Biology Education New Students. Nah, di sini sama, tidak dimiringkan. Dan yang italik, yang huruf kapital hanyalah huruf pertama dari kata pertama dan huruf pertama dari kata pertama bila ada titik 2. Kemudian ditutup oleh titik, kemudian kita tulis nama jurnal tersebut dimiringkan. Kemudian koma, sama seperti tadi, kita tuliskan volume dari jurnal tersebut, edisi dari jurnal tersebut, kemudian halamannya. Kemudian kita tulis retrieve from. Ini diambil dari, ini alamatnya. Begitu ya. Nah, kemudian misalkan kita mengutip Husamah lagi, tulisan dari Husamah lagi di tahun yang sama. Maka yang perlu kita tuliskan seperti mengutip tadi ya, kita beri tanda A dan tanda B. Ini Husamah 2015A, Husamah 2015B. Di sini sama kita tuliskan judul dari artikel tersebut, kemudian nama jurnalnya. Kemudian sama juga ini volume, ini nomor, kemudian ini halaman. Kemudian di sini ada DOI. DOI itu Digital
object identifier. Ya, jadinya semacam identitas. Kalau kita punya KTP kan ada nomor KTP. Nah, artikel jurnal yang bagus itu ada nomor DOI-nya. Ketika artikel tersebut di-online-kan dan ada DOI-nya, kita cukup menuliskan DOI-nya, bukan link, bukan alamatnya. Begitu ya. Jadinya kalau kita mendapatkan artikel tersebut dari jurnal online, maka kita tuliskan alamat linknya dari artikel tersebut. Namun kalau di artikel di jurnal tersebut ada informasi DOI-nya, kita lebih memilih nulis DOI-nya. Begitu. Kemudian ini contoh yang selanjutnya sama ya, tetapi ini bukan di online kan. Tapi sekarang itu zaman online. Semua artikel itu di online kan, semua jurnal ini hari ini itu semuanya berbasis online. Oleh karena itu tentunya sekarang itu banyak editor dari jurnal atau lembaga-lembaga pendidikan yang meminta mahasiswanya atau penulis dari jurnal tersebut harus mencantumkan setidaknya alamat link dari referensi yang mereka kutip atau DOI-nya. Begini ya cara format kita menulis rujukan kalau rujukan tersebut berupa artikel jurnal. Sekarang kita lihat ketika rujukannya berupa artikel yang diseminarkan di seminar atau dimuat di proceeding. Proceeding itu kumpulan makalah yang diseminarkan ya. Itu istilahnya proceeding. Kalau jurnal itu kumpulan artikel yang diterbitkan di jurnal. Nah, di sini kita lihat. Misalkan ini Husama lagi, Husama, H titik. Jadinya nama penulisnya dulu. Kemudian 2014, jadinya tahun kapan makalah tersebut diterbitkan. Kemudian kita tulis judul dari makalah tersebut. Sama prinsipnya yang kapital hanyalah huruf pertama dari kata pertama ataupun kata yang memang harus dikapitalkan. Kemudian titik, makalah dipresentasikan pada seminar nasional. Ini D-nya sebetulnya kecil ya. Mohon maaf, D-nya tidak kapital. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang. Nah, ini kapital semua karena nama seminar dan nama tempatnya. Koma, Aula FMIPA Universitas Negeri Malang, koma Malang. Jadinya di sini kita tulis nama penulisnya, kemudian tahun, kemudian judul makalahnya, kemudian kita tulis makalah dipresentasikan pada nama seminarnya, kemudian tempat seminarnya dan kota tempat seminar. Itu kalau makalah yang diseminarkan di seminar. Kalau dia diterbitkan di proceeding, caranya seperti ini. Pantiwati, Y titik, dan Husama, H titik. Sama ya, jadinya kita menuliskan penulisnya sama-sama dibalik, kata terakhirnya dijadikan pertama, kemudian sama dalam kurung tahun proceeding tersebut diterbitkan, kemudian judul dari artikel tersebut, penulisannya sama ya, dimiringkan, yang kapital hanyalah huruf pertama dari kata pertama atau nama-nama yang memang harus dikapitalkan, titik. Kemudian nama proceedingnya, kapital semua yang harus dikapitalkan, kemudian ISBN-nya dan halamannya. Begitu. Itu kalau proceeding. Kalau referensi dari internet dia bukan proceeding, bukan artikel jurnal, penulisannya seperti ini. Sama juga penulisnya kita tulis dulu dengan membalik kata terakhir menjadi kata pertama terus koma. Kemudian tahunnya, kemudian judul dari referensi tadi. Kita miringkan dan sama yang kapital hanyalah huruf pertama dari kata pertama dan huruf-huruf yang memang harus kapital. Ya, ini judulnya ini sampai sini. A Survey of STM Online Journals, 1990 hingga 1995, titik 2, karena setelah titik 2 kapital lagi, The Calm Before the Storm, titik. Kemudian kita tulis retrieve from, jadi ini alamat dari referensi yang kita dapat tadi. Kemudian kalau referensinya dari skripsi, tesis, atau disertasi, caranya seperti ini. Kembali lagi sama. Kita tulis penulisnya dan kita balik namanya. Kemudian tahun diterbitkannya naskah tersebut. Kemudian judul dari tesis atau disertasi tersebut dimiringkan lagi. Dan yang kapital hanyalah huruf pertama dari kata pertama atau huruf-huruf yang memang harus miring. Kemudian sebelum titik kita kasih dalam kurung skripsi tidak diterbitkan. Kemudian tutup kurung. Kemudian titik nama dari
tempat skripsi tersebut dihasilkan, yaitu FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. Begitu ya. Kalau ini sudah di-online kan, kita bisa tuliskan alamatnya. Yang bagus itu yang sudah di-online kan, sehingga bisa dicek keaslian dari referensi tersebut. Dan terakhir, ketika kita mengutip dokumen resmi dari lembaga atau perautan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga, formatnya seperti ini. Kita tuliskan lembaganya. Ya, kalau dokumen resmi ya kita tuliskan lembaganya, misalkan di sini Ditnaga Dikti atau Kemendikbud, kemudian titik tahunnya sama ya, kita tulis tahunnya, kemudian kita tulis judul dokumen tersebut dimiringkan seperti tadi, kemudian titik Jakarta titik 2 lembaganya tadi. Jadinya sama seperti buku. Bedanya adalah yang kita tulis bukan nama penulisnya, tetapi lembaganya. Kalau peraturan resmi misalkan Perpres ataupun undang-undang, nah, di situ kita menuliskannya langsung seperti ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Begitu, kalau kita mengutip undang-undang, Perpres, kemudian keputusan menteri, caranya seperti ini. Oke. Begitu penjelasan saya bagaimana caranya kita melakukan pengutipan dan penataan daftar rujukan atau referensi. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Dan di video selanjutnya seperti yang saya janjikan tadi, saya akan menjelaskan berbagai macam referensi. Apa bedanya artikel jurnal, apa bedanya proceeding, apa bedanya book chapter dengan buku. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.